Halo cuy, sebelumnya Rifan si bocil sepatu kan diundang nih ke podcastnya Dr. Richard Lee. Yang akhirnya di sana abangnya Rifan itu dimarah-marahin sama Dr. Richard karena menganggap kalau abangnya Rifan ini sudah mengeksploitasi adiknya karena disuruh bekerja. Begitulah kira-kira. Kan kisru rame. Nah sekarang Rifan dan abangnya diundang ke podcast sama Abang John LBF. Udah dengerin belum? Nih, gue kasih lihat. Ceritanya gimana sih kok kamu bisa dipanggil sama tuh orang? Ya buat dipanggil podcast aja. Dipanggil podcast? Iya. Tiba-tiba aja panggil podcast gitu? Iya, Iya. panggil. Nah, Oh. awal dari chat saya, Oke. admin itu minta request sepatu, Oke. cuman udah saya bikinin direvisi terus kan, Revisi terus? Iya. Oke. Nah saya ngarepnya wah ini bakalan dipesan buat perusahaannya kan, wah senang nih jadi pak direvisi, mungkin ada pikiran positif saya tuh, wah saya seriusin kan, yang ngikutin yang adminnya mau, oke saya revisi, terus ada revisi lagi, oke saya revisi lagi, ini udah oke belum? Nah katanya, oh oke nih bagus nih, saya suka gitu. Udah, akhirnya saya bikin, saya bawa, ternyata ya udah nggak sesuai yang saya pikirkan, malah Nggak sesuainya apa? yang nggak sesuainya Ya, gimana deh? marahin. Dimarahin. Terus Kayak pertama ya udah sepatunya itu ya nggak dipromosin, ngarepnya sih dipromosin, cuman nggak apa-apa lah kalau belum jadi promosi. Oh jadi dia udah pesen, udah revisi terus, terus begitu dibawain, Iya. dibayar? Ya enggak sih. Hah? Ya ngarepnya sih, Astagfirullahaladzim. ngarepnya ya udah buat dipromosin. Nggak serius gue nanya, itu orang nggak bayar? Enggak sih, enggak. Enggak. Astagfirullahaladzim. Kok kayak gitu sih? Aduh. Dibayar enggak? Ya enggak, ya, tapi saya ikhlas. Terus tapi kamu tinggal sepatunya, diterima sama dia? Saya ikhlas sih, Yang maksudnya diterima, terima. diterima tapi nggak dibayar. Enggak. Waduh, ini bener nggak nih yang dia bilang? Gue kira tuh Rifan sama abangnya datang ke situ ngebawa sepatu untuk Dr. Richard. Ya emang dikasih gitu dari Rifannya. Emang ya ini hadiah gitu loh. Ya mungkin sebagai ada keinginan untuk dipromosiin juga. Oh ternyata pesanan. Udah pesanan beberapa kali direvisi kan artinya permintaan ya kan. Kirain bakal dibayar, ternyata ya enggak. Wah, udah diseriusin sama abangnya. Tapi kata abangnya, udah nggak apa-apa ikhlas. Ya, itu dipromosiin gitu kan. Ini kan dipromosiin juga kan kemarin pas dibuka sepatunya. Ikhlas abangnya katanya. Gue masih nggak habis pikir gitu loh. Walaupun bener gitu ya, bener gitu. Anak kecil di bawah umur belum boleh bekerja. Iya, paham, ngerti, nggak boleh kerja, tahu. Cuma gini loh. Ada orang yang bukan siapa-siapa, kagak punya andil di keluarga, nggak pernah ngebantuin apa-apa, nggak pernah ngasih donasi, nggak pernah ngasih tabungan, nggak punya impact yang besar di sebuah keluarga itu. Tiba-tiba datang ngundang, marah-marahin abangnya, marah-marahin anak yang sedang berjuang demi keluarganya, yang ingin berbakti sama orang tuanya, yang di rumah udah nggak bisa bekerja. Loh kok ada? Orang kalau lagi ini anak nih lagi ingin berbakti sama orang tuanya, orang tua yang dari kecil ya ngasih makan, nyekolahin, ngasih kasih sayang, dirawat dari kecil hingga besar, ya kan, untuk orang tuanya yang ngebesarin gitu loh. Ada anak kerja buat orang tuanya dimarahin gitu. Ngasih makan kagak pernah. Ini gue yang bodoh atau gue tolol? Gak apa-apa deh gue dibilang bodoh, yang penting gue mikir sebelum lewat mulut, gue dari hati dulu baru keluar dari mulut. Ya seenggaknya gue saring dulu lewat hati, gue mikir nih, ini anak masih kecil kerja untuk apa ya, kenapa dia kerja ya, kalau kecil kan harusnya sekolah. Oh ternyata usut punya usut, orang tuanya udah gak bisa kerja, emaknya sarafnya kejepit, udah gitu butuh beli alat terapi yang harganya mahal 6 juta, bapaknya udah tua, udah gak bisa kerja. Oh, ternyata ini anak punya tuntutan kehidupan untuk keluarganya. Sebuah tuntutan yang besar gitu loh. Dan akhirnya mereka menemukan celahnya di sebuah platform yang bisa mempromosikan sebuah produk yang menjualnya. Dan ternyata dengan bantuan adiknya
si abangnya itu bisa menjual sepatunya dan itu sebuah rezeki, dimarahin. Gini loh, tanpa kita sadar nih ya, di Indonesia, makanya Indonesia tuh orangnya ramah-ramah. Bukan kita mewajarkan anak kecil yang kerja, tapi emang di Indonesia mungkin ini sebuah hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan sama Rifan karena dia masih sekolah. Tapi ada beberapa hal yang akhirnya masyarakat bisa nerima apa yang dilakuin sama Rifan. Dorongan demi keluarganya. Ya kali anak udah ngehidupin emak sama bapaknya, emaknya lagi sakit dibeliin alat terapi seharga 6 juta dari duit yang dia dapetin nih, dimarahin kan aneh ya. Orang buat emaknya, udah gitu yang marahin kagak punya andil di hidupnya selama ini. Terus alasannya dia marah-marah apa? Lu siapa? Kalau banyak orang yang gak suka sama statement kita, banyak nih, apalagi lebih dari 90%, berarti yang salah ya kitanya. Berarti ada statement kita yang salah nih. Kalau sampai masyarakat banyak nggak suka, artinya statement kita yang salah. Introspeksi dirinya nih, oh iya kayaknya gue salah deh ngeluarin statement nih. Kayaknya statement gue udah menyakiti orang banyak nih. Kayaknya statement gue nih bermasalah nih. Nah, kan pinter nih, berpikir pakai otak, disaring lewat hati, ucapkan maaf lewat mulut. Nggak ada susahnya minta maaf. Kalau kita ngerasa kita ngelakuin hal yang salah, kita menyinggung banyak orang ya, kita minta maaf aja. Orang pintar berpikir dengan jernih, pakai hati, kalau ngerasa dia salah, dia minta maaf. Kalau orang banyak nggak suka, tapi kita masih kekeh kalau kita benar ya, itu namanya egois. Gimana cuy menurut kalian? Ya bayarlah. Sikat.